Kamu masih di Midnight Radio bersama saya, Aranea Artianti. Saat jeda musik, seorang pendengar bertanya soal apakah ada makhluk gaib yang ditakuti sama makhluk supernatural lain. Sebenarnya, di antara para manusia pun, bukannya ada sosok yang kalian takuti? Guru kalian? Atau bos kalian? Pemimpin geng preman lokal? Oh, atau anak orang kaya yang sehari-harinya menindas kalian waktu di sekolah. Dan kalau kalian melawan balik, malah kalian yang dipermasalahkan. Di antara makhluk-makhluk gaib ini ya situasinya sama. Ada yang lemah, ada yang seram banget, dan yang lemah takut pada yang lebih kuat. Tapi memang ada satu jenis makhluk yang ditakuti oleh para kaum supernatural. Makhluk yang keberadaannya memastikan para makhluk gaib tak peduli sekuat apapun, tidak sembarangan membunuhi manusia. Mereka menyebut makhluk itu sebagai pengawas. Pertama-tama, biar saya ceritakan yang saya tahu soal hubungan antara manusia dan makhluk supernatural. Manusia sebenarnya bisa melawan balik makhluk gaib tertentu. Kalau makhluk gaib itu bisa berinteraksi dengan objek ya atau menyerang seseorang, ya berarti makhluk itu punya fisik untuk disakiti. Masalahnya, manusia awam bahkan nggak bisa melihat mereka. Sudah begini banyak makhluk ini yang punya kekuatan di luar nalar juga, kayak bisa nyembur api gitu. Kalau gini caranya, jelas gak mudah bagi manusia buat melawan kan? Di dunia ini film pun kita lihat ada banyak makhluk supernatural dengan jumlah korban fantastis. Jason, Freddy, Sadako, Kayako. Kalau gini, bukannya seharusnya makhluk gaib macam gitu yang jadi predator puncak di dunia? Oh, tentu tidak. Jumlah kematian manusia yang disebabkan oleh makhluk supernatural masih lebih rendah dibanding yang disebabkan oleh sesama manusia. Gimana saya bisa tahu? Oh, saya punya sumber terpercaya soal ini. Jadi kalian bisa yakin. Kebanyakan makhluk gaib yang aksinya terdokumentasi adalah hantu atau makhluk gaib jahil yang tingkat kejahatannya hanya sebatas muncul ngagetin tukang sate, terus hilang lagi. Efeknya ya bikin orang kaget, tapi kan gak benar-benar ada yang mati. Bahkan kematian karena kaget melihat hantu saja jarang sekali sekarang. Dan kalau ada, kadang penyebab sejatinya ternyata malah ulah prank sesama manusia. Sekuat-kuatnya para makhluk gaib, mereka gak bisa sembarangan membunuhi manusia. Kalaupun ada yang terpaksa, biasanya para makhluk ini punya alasan tersendiri, seperti manusia target utama mereka melanggar pantangan yang mereka berikan. Kenapa? Karena ada para pengawas yang akan datang saat makhluk gaib tertentu kejahatannya terhadap manusia sudah terlalu menonjol. Ada satu kasus yang menonjol dari tahun 1980-an. Di area Jakarta Barat, ada rumah yang dihuni oleh makhluk gaib berbahaya. Cerita yang beredar sih, itu istri pemilik rumah sebelumnya dibunuh suaminya, terus jadi arwah penasaran. Padahal tidak. Iblis ini menggunakan wujud dari sang istri yang terbunuh itu, sementara jiwa asli sang istri sih sudah di akhirat. Iblis ini aktif meneror siapapun yang masuk ke rumah itu. Dia menggunakan banyak cara, mulai dari merasuki, menekan psikologis para penghuni, sampai menyerang langsung. Selama 6 tahun, ada 3 keluarga yang mencoba tinggal di sana. Semua keluarga itu menderita. Gini, total korbannya ada 10. Dari 10 itu, 4 diantaranya datang dari keluarga ketiga yang dia bunuh semua saat mereka mau kabur dari rumah. Ingat ya, ini jauh sebelum era internet, jadi keangkeran rumah itu yang nggak bisa viral seperti sekarang. Makanya yang ngurus penjualan rumah itu awalnya bisa tetap dapat membeli. Tetap saja, habis kematian total keluarga ketiga, media massa lokal juga akhirnya dengar kisahnya dan beberapa mengangkat situasi di sana. Berita soal rumah ini pun tersebar.
Lalu para pengawas datang. Makhluk gaib yang ada di area sekitar situ, para tuyul, para kuntilanak, segala macam, cuma bisa ngumpet waktu para pengawas muncul. Soalnya kalau coba ngehalangin pengawas karena berbagai alasan, para pengawas bakal menyingkirkan pengganggu mereka juga. Manusia-manusia yang berada di lokasi memang nggak bisa melihat pengawas. Tapi ada laporan. Saat itu, beberapa orang mendadak pingsan, menggigil, atau merinding tanpa sebab. Hawa dunia lain dari para pengawas itu terlalu kuat. Dari yang saya dengar, para pengawas yang ngurus insiden itu kelihatannya kayak 3 bola mata terbakar. Yang di sekelilingnya seenggaknya ada 8 sayap. Ya, 8 sayap. Ngeri. Percaya deh. Bahkan makhluk gaib pun takut ngelihat mereka. Apalagi manusia. Makhluk-makhluk itu aksinya cepat. Mereka masuk, terus tiba-tiba kedengeran suara teriakan keras yang bahkan bisa didengar manusia juga. Dan jadi satu lagi cerita horor soal rumah itu. Terus mereka lenyap lagi. Dan si iblis berbahaya juga nggak ada bekasnya. Cerita soal rumah itu masih begitu berkesan bagi banyak orang sampai kisahnya sudah diadaptasi jadi beberapa film juga. Waktu tahun 2000-an dulu sebelum rumah itu akhirnya dibeli dan direnovasi, sampai ada acara pemburu hantu loh yang mencoba menjelajahi. Masalahnya ya makhluk yang menghantui tempat itu ya sudah hilang. Jadi ya tim pemburu hantunya nggak nemuin apa-apa. Nggak hanya itu, seperti tempat-tempat lain yang dikunjungi para pengawas, ya makhluk gaib lain pun takut buat masuk dan tinggal di sana. Masih ada sisa-sisa energi mereka yang menempel dan mungkin gak akan hilang dari dinding dan lantai rumah. Energi ini juga efeknya kerasa loh ke manusia, sayangnya. Jadi pemburu hantu atau orang awam yang coba lama-lama di sana ya bakal ngerasain sensasi gak enak kayak mimpi buruk, badan merinding, bulu kuduk berdiri, dan lain-lain yang biasanya identik dengan kemunculan makhluk halus. Memang ada loh yang ngerekam bola cahaya atau bayangan orang lewat. Tapi ya kalau kamu perhatikan baik-baik, kelihatan banget itu editan. Oh, ada juga kasus lain soal kutukan kuil di sebuah desa di Jepang. Awalnya kutukan itu mengincar dan membunuh orang-orang yang memang ya merusak tabu tempat itu. Terus kutukan itu jadi terlalu kuat. Orang-orang yang gak ada hubungannya mulai kena juga. Terutama begitu ada yang sadar kalau kutukan itu bisa disebar cukup dengan menceritakan kisah pengalaman horor soal kutukan kuil itu secara verbal ke orang lain. Oh, jumlah korban kasus ini lebih banyak lagi. Sekitar 30 yang dikonfirmasi. Dan dicurigai masih ada yang gak ketahuan. Terus para pengawas turun untuk menghakimi. Dan kutukan itu lenyap total. Sekarang yang sisa ya cuma creepypasta. Mereka ini alasan kenapa ada banyak tempat di berbagai bagian dunia yang katanya angker. Tapi begitu dicek ternyata nggak ada apa-apa. Kalau memang si setan penunggu terlalu berani, terus mereka muncul, selesai sudah. Bayangin kalau misalnya para pengawas ada di film horor. Freddy ngebunuh terlalu banyak anak di Elm Street. Tiba-tiba mata bersayap ini muncul buat menjatuhkan hukuman. Dan gak peduli Freddy mau lari kemana, dia ditangkap dan dimusnahkan. Sampai yang tersisa soal dia cuma cerita. Unsur horornya jadi hilang. Gak jadi bikin sequel lagi. Tapi sebetulnya pengawas ini apa sih? Bahkan para makhluk gaib pun tidak tahu karena ya cara menerja mereka begitu.
mereka jelas gak bisa kita ajak ngobrol. Nama pengawas saja adalah nama yang diberikan para makhluk kegelapan kepada mereka. Karena tampaknya ya itu fungsi mereka. Mengawasi makhluk gaib agar tak terlalu brutal dalam membantai manusia. Ada yang menduga kalau mereka itu malaikat. Terus, karena mereka bukan datang untuk berinteraksi dengan manusia, penampilan mereka juga nggak manusiawi kayak gambaran macam Cupid atau sejenisnya. Cuma sekali lagi ya, itu hanya dugaan. Sama sekali tidak ada info konkret soal mereka. Bisa nggak mereka dipanggil? Cara memanggil mereka sejauh ini cuma satu sih. Kalau ada makhluk gaib yang membunuh terlalu banyak manusia tanpa alasan, atau cuma untuk senang-senang, mereka bakal datang. Kayak si penghuni rumah di cerita tadi. Sementara itu di cerita lain saya sudah menyebut soal Adewi kuno yang memburu mahasiswa Indonesia dari Gunung Pacific Northwest sampai ke sini karena si mahasiswa melecehkan altarnya. Ya, dia memangsa beberapa manusia dan hewan dalam perjalanannya. Tapi niat itu tampaknya disetujui oleh para pengawas. Jadi sampai sekarang belum ada hukuman untuk dia. Walau mungkin ya kalau dia menjatuhkan sedikit lebih banyak korban lagi, dalam beberapa tahun ke depan dia bakal tetap diadili sih. Jadi sementara manusia ada yang takut pada segala jenis makhluk gaib, para makhluk gaib pun masih takut pada para pengawas. Oh, gak terasa sudah jam 3 lewat. Ya, itu adalah cerita terakhir untuk hari ini pendengar. Sampai jumpa lagi lepas tengah malam pada hari Kamis pekan depan. Arania Ardianti signing off.